action. Let's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Madar dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, NIM 2231690106. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu manajemen jaminan mutu. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu jelaskan konsep juran dalam jaminan mutu. Yang kedua, jelaskan 5 aspek perspektif mutu layanan. Yang ketiga, perspektif mutu harus distandarisasi dengan standar input, proses, dan output. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang keempat, jelaskan proses penjaminan mutu layanan kesehatan dan langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, pengukuran mutu bisa dilakukan secara prospektif, konkuren, dan retrospektif. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang itu. Jelaskan konsep juran dalam jaminan mutu. Konsep juran dalam jaminan mutu mengacu pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Joseph M. Juran, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang manajemen kualitas. Juran dikenal karena pendekatannya yang komprehensif terhadap jaminan mutu dan perannya dalam pengembangan teori manajemen kualitas. 3 elemen utama dalam konsep Juran tentang jaminan mutu adalah: yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning. Proses ini melibatkan pengidentifikasian kebutuhan pelanggan dan merancang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam tahap ini penting untuk menetapkan standar kualitas yang sesuai dengan harapan pasar dan pelanggan. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control. Pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap proses produksi atau penyampaian layanan untuk memastikan bahwa kualitas produk atau layanan tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas melibatkan pengukuran, pemantauan, dan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar. Yang ketiga, perbaikan kualitas atau disebut quality improvement. Juran menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam sistem kualitas melalui identifikasi masalah dan analisis agar penyebab. Perusahaan dapat meningkatkan proses dan produk mereka untuk mencapai kualitas yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Menurut Juran, kualitas bukan hanya tanggung jawab departemen tertentu dalam organisasi, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan dan terus berkembang seiringi waktu. Nah, yang kedua, jelaskan 5 aspek perspektif mutu layanan kesehatan dan berikan contohnya, yaitu layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada aspek medis, tetapi juga mencakup berbagai dimensi yang mempengaruhi pengalaman pasien dan hasil perawatan. Ada 5 aspek mutu layanan kesehatan yang penting, yaitu keamanan CVD. Aspek ini berfokus pada perlindungan pasien dari potensi berbahaya selama proses perawatan. Hal ini melibatkan identifikasi risiko dan upaya untuk menghindari kesalahan medis, infeksi, atau komplikasi yang dapat merugikan pasiennya. Contohnya, penggunaan prosedur steril yang tepat selama operasi untuk mencegah infeksi, serta sistem pemberian obat yang mengurangi risiko kesalahan dosis atau interaksi obat. Yang kedua, keefektifan atau effectiveness. Keefektifan mengacu pada sejauh mana layanan kesehatan memberikan hasil yang diinginkan sesuai dengan bukti ilmiah atau pedoman klinis yang berlaku. Ini memastikan bahwa pasien pendapatan perawat yang berbasis bukti dan sesuai dengan kondisi mereka. Contohnya, pemberian vaksinasi sesuai dengan jadwal yang direkomend
yang direkomendasikan untuk mencegah penyakit menular atau penggunaan terapi yang terbukti efektif dalam pengelola penyakit kronis seperti diabetes. Yang ketiga, keterjangkauan atau efisiensi. Efisiensi merujuk kepada penggunaan sumber daya yang optimal dalam memberikan perawatan tanpa pemborosan baik dari sisi waktu, biaya maupun tenaga medis. Tujuannya adalah memberikan perawatan yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang rasional. Contohnya, menggunakan teknologi rekam medis elektronik atau EMR untuk mengurangi duplikasi tes atau prosedur serta mempercepat proses diagnosis dan pengobatan pasien. Yang keempat, kepuasan pasien atau pain centeredness. Ini mengukur sejauh mana perawatan disesuaikan dengan kebutuhan preferensi dan nilai-nilai pasien. Layanan yang berfokus pada pasien mempertimbangkan aspek komunikasi yang baik, empati, dan penglibatan pasien dalam pengambilan keputusan medis. Contohnya, memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pilihan pengobatan kepada pasien, serta mendengarkan keluhan atau kekhawatiran pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu kelima, aksesibilitas. Berkaitan dengan seberapa mudah pasien yang dapat mengakses layanan kesehatan yang baik yang diperlukan baik dari segi lokasi, waktu maupun biaya. Akses yang baik memungkinkan pasien untuk menerima perawatan tanpa hambatan besar. Contohnya, fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah terpencil atau penerapan yang telemedicine yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Kelima aspek ini saling berkaitan dan perlu diperhatikan secara holistik untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat meningkatkan hasil kesehatan bagi masyarakat. Nah, soal yang ketiga, perspektif mutu harus distandarisasi dengan standar input, proses, dan output. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, yang pertama, standar input mengacu pada sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas, termasuk tenaga medis, peralatan medis, fasilitas, dan bahan-bahan yang digunakan dalam perawatan pasien. Contohnya, standar input yaitu tenaga medis, dokter perawat, dan tenaga medis yang lainnya harus memiliki kualifikasi dan lisensi yang sah, serta mengikuti pelatihan atau pendidikan berkelanjutan sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, peralatan medis. Peralatan medis harus terkalibrasi dan terjaga dengan baik serta memenuhi standar keselamatan dan efektivitas yang ditetapkan oleh Badan Regulasi Kesehatan. Nah, yang selanjutnya, fasilitas. Rumah sakit atau klinik harus memiliki fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan seperti ventilasi yang baik, ruang yang angkul, dan akses mudah untuk pasien. Contohnya, rumah sakit memiliki dokter spesialis yang memiliki sertifikat yang diakui serta menggunakan peralatan medis yang terakreditasi dan telah memenuhi standar keselamatan. Nah, yang kedua, standar proses. Proses merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan. Standar proses memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan prosedur yang benar dan terbukti efektif, serta dilakukan dengan cara yang aman dan efisien. Contohnya, standar proses yaitu protokol medis. Protokol medis penggunaan panduan klinis berbasis bukti dalam penanganan penyakit tertentu, misalnya dalam penanganan infeksi, terapi obat, atau prosedur beda. Yang kedua, prosedur keselamatan pasien. Nah, proses identifikasi pasien, misalnya dengan label ID pasien untuk menghindari kesalahan identifikasi yang dapat menyebabkan kesalahan medis. Yang ketiga, standar dokumentasi. Nah, menggunakan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk memastikan informasi pasien selalu diperbarui dan dapat diakses oleh seluruh tim medis dan mudah. Contohnya, di rumah sakit saat seorang pasien menjalani prosedur beda, tim medis mengikuti
protokol pembedahan yang ketat, termasuk memastikan pasien yang diberi antibiotik profikasis serta mengikuti prosedur pencegahan infeksi yang telah terbukti efektif. Nah, yang ketiga, standar output. Output adalah hasil dari proses layanan kesehatan yang mencakup kondisi atau hasil yang dicapai oleh pasien setelah menerima perawatan. Standar output berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan seperti kesembuhan pasien, penurunan tingkat komplikasi, atau perbaikan kualitas hidup. Contohnya, standar output yaitu kesehatan pasien, sejauh mana perawatan berhasil mengobati penyakit atau mengelola kondisi kesehatan pasien seperti tingkat kesembuhan setelah operasi atau pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes. Yang kedua, tingkat kepuasan pasien. Nah, mengukur sejauh mana pasien merasa puas dengan layanan yang mereka terima, termasuk kepuasan terhadap waktu tunggu, komunikasi dengan tenaga medis, dan kenyamanan selama perawatan. Nah, dan selanjutnya indikator keselamatan. Nah, mengukur angka kejadian kesalahan medis atau infeksi yang dapat dicegah selama perawatan. Contohnya, rumah sakit memiliki tingkat kesembuhan yang setelah operasi jantung bypass, serta mengurangi tingkat infeksi pasca operasi berkat prosedur yang tepat. Selain itu, survei kepuasan pasien menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap perawatan yang diterima. Hubungan antara input, proses, dan output ketiga dimensi ini saling terkait dan membentuk sistem yang untuk memastikan kualitas layanan kesehatan. Misalnya, standar input itu seperti tenaga medis yang terlatih dan peralatan medis yang tepat. Nah, mendukung standar proses seperti penerapan protokol medis yang benar, yang pada gilirannya menghasilkan standar output seperti hasil pengobatan yang baik atau kepuasan pasien. Dengan standarisasi pada ketiga dimensi ini, mutu layanan kesehatan dapat dijaga dan ditingkatkan secara sistematis sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi pasien. Soal yang keempat yaitu jelaskan proses penjaminan mutu layanan kesehatan dan langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan. Proses penjaminan mutu layanan kesehatan melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai proses tersebut dan langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan. Proses penjaminan mutu layanan kesehatan yaitu mutu layanan kesehatan perencanaan, menetapkan standar mutu yang harus dipenuhi, termasuk kebijakan dan prosedur operasional. Yang selanjutnya itu implementasi, melaksanakan prosedur dan kebijakan yang telah direncanakan, termasuk pelatihan staf dan penggunaan teknologi. Yang ketiga, pemantauan, mengawasi pelaksanaan layanan untuk memastikan bahwa standar mutu dipatuhi, termasuk audit internal dan pengumpulan data. Yang kelima, evaluasi, menilai hasil dari layanan kesehatan berdasarkan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi area perbaikan, peningkatan, berkelanjutan. Itu mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Nah, langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan, pembentukan tim jaminan mutu, yaitu membentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan mutu. Penyusunan, yang pertama penyusunan standar pelayanan, itu menentukan standar pelayanan berdasarkan pedoman nasional atau internasional. Yang kedua pemilihan teknik pengukuran, yaitu memilih metode pengukuran yang sesuai seperti survei kepuasan pasien atau audit klinis. Yang ketiga pelaksanaan pengukuran, melakukan pengukuran dengan membandingkan standar pelayanan dengan kesehatan yang terjadi di lapangan. Nah, yang keempat analisis dan tindak lanjut, menganalisis hasil pengukuran dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan mengikuti proses ini, lembaga kesehatan dapat memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan aman bagi pasien. Nah, soal yang kelima yaitu pengukuran mutu bisa dilakukan secara prospektif, konkuren, dan
retrospektif. Jelaskan dan berikan contohnya. Yaitu pengukuran mutu layanan kesehatan dapat dilakukan secara prospektif, konkuren, dan retrospektif. Berikut ini adalah penjelasan dan contoh masing-masing jenis pengukuran mutu. Yaitu yang pertama, proses prospektif. Pengukuran mutu prospektif dilakukan sebelum layanan kesehatan diselenggarakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sudah siap dan cocok untuk memberikan layanan yang berkualitas. Contohnya, audit struktural. Audit struktural dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan sudah tersedia. Hal ini termasuk verifikasi keabsahan lisensi dokter, validitas peralatan medis, dan kondisi fasilitas. Yang kedua, pendidikan staf medis. Pelatihan dan pendidikan staf medis sebelum mulai praktik dapat memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memberikan layanan yang baik. Nah, yang selanjutnya itu pengukuran mutu. Konkurensi dilakukan selagi layanan kesehatan masih berlangsung. Tujuannya adalah untuk memonitor dan menyesuaikan proses layanan secara real time. Gunakan memastikan bahwa standar mutu tetap dipenuhi. Contohnya, monitoring real time. Monitoring real time dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang memantau jalannya proses rawat inap, anestesi, dan operasi. Sistem ini dapat memberikan notifikasi jika ada deviasi dari standar proses. Nah, selanjutnya itu observasi langsung. Observasi langsung oleh supervisor atau auditor dapat dilakukan selagi proses rawat inap untuk memastikan bahwa aturan-aturan sterilisasi dapat antisepsis dipatuhi. Nah, yang terakhir itu retrospektif, pengukuran mutu. Retrospektif dilakukan setelah layanan kesehatan selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil layanan dan memperbaiki proses-proses yang perlu diperbaiki. Contohnya, revisi rekam medis pasien setelah rawat inap untuk memastikan bahwa catatan-catatan medis akurat dan lengkap. Hal ini membantu dalam evaluasi post-operatif dan follow-up pasien. Yang kedua, survei pasien setelah rawat inap untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien. Hasil survei ini dapat digunakan untuk menilai apakah standar mutu layanan sudah dipenuhi dan membuat perbaikan jika perlu. Dengan demikian, kombinasi dari 3 jenis pengukuran mutu seperti prospektif, konkuren, dan retrospektif memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas layanan kesehatan dan memungkinkan perbaikan yang lebih efektif. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.